Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya kepada teman-teman semua. Oke, kita langsung saja ke slide presentasinya yang sudah saya buat. Di sini ada beberapa slide. Kita langsung saja ke slide pertama. Di sini ada identitas saya. Perkenalkan, nama saya Wafda. NIM 18042090, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Di slide berikutnya, yaitu ada judul proposal penelitian saya, yaitu pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini ada latar belakang yang melatar belakangi proposal penelitian ini, yaitu pelayanan publik merupakan pelayanan umum yang dilaksanakan pemerintah terhadap masyarakat. Pelayanan ini dilaksanakan oleh birokrasi-birokrasi yang dibentuk oleh pemerintah. Seiring dengan perkembangan zaman, birokrasi mulai kurang efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan patologi birokrasi yang keberadaannya sangat menyusahkan masyarakat semuanya. Patologi birokrasi adalah sebuah penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan di dalam birokrasi. Penyakit ini bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi sudah ada terpelihara sejak lama. Oleh karena itu, hal ini sangat tidak boleh dibiarkan sama sekali. Good governance bisa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang akan menetralisir terjadinya patologi dalam pelayanan publik terhadap masyarakat. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul bagaimana pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance ini terhadap patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Kita lanjut ke next slide. Pada slide ini ada rumusan masalah dari proposal penelitian kita. Itu ada 3 rumusan masalah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Itu tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana maraknya terjadi patologi-patologi dalam sebuah birokrasi yang berkaitan dengan pelayanan publik atau pelayanan administrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip good governance dapat mempengaruhi patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Yang kedua, untuk mengetahui patologi-patologi birokrasi yang terjadi dalam pelayanan publik. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui prinsip-prinsip dari good governance. Kita lanjut ke next slide. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Bertolak dari pemikiran tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, itu bagi akademis, diharapkan dapat memberikan khasanah bacaan di lingkungan mahasiswa, dan bagi masyarakat secara praktis dapat memberikan masukan yang baik bagi pihak yang berkepentingan atau pemerintah setempat. Kita lanjut ke next slide. Di next slide ini ada tinjauan pustaka dari penelitian ini. Yang pertama itu pelayanan publik, yang kedua birokrasi, ketiga patologi birokrasi, yang keempat good governance, yang kelima penerapan prinsip-prinsip good governance. Kita lanjut ke next slide. Di slide ini itu kerangka pemikiran. Berdasarkan teori, maka ada beberapa hal penting yang perlu dijadikan kerangka pikir, antara lain pertama itu pelayanan publik, yang kedua patologi birokrasi, yang ketiga itu penerapan prinsip-prinsip good governance. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu ada hipotesis dari penelitian ini. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah prinsip-prinsip good governance memiliki pengaruh positif terhadap patologi birokrasi. Oke, kita lanjut ke next slide. Di next slide ini kita masuk ke dalam pembahasan teknik analisis data kuantitatif. Analisis data berasal dari bahasa Greek Yunani, terdiri dari kata ana dan lysis. Ana artinya atas,
Lisis artinya memecahkan atau menghancurkan. Secara definitif, analisis data adalah proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal ini karena dalam analisis data inilah data yang diperoleh peneliti bisa menerjemahkannya menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Analisis data disebut juga sebagai pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data, rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademi, dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis terakhir tidak. Pada slide ini itu kita membahas tentang tujuan analisis data kuantitatif. Analisis ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terdapat di balik semua data tersebut, mengelompokkan data tersebut, meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut. Dalam data analisis data kuantitatif, apa yang dimaksud dengan mudah dimengerti dan pola umum itu terwakili dalam bentuk simbol-simbol statistik, kenali dengan notasi, variasi, dan koefisien. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik dalam analisis data penelitian kuantitatif ini menggunakan dua statistik. Yang pertama itu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik ini dapat digunakan apabila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan. Fungsi statistik ini mengklasifikasikan suatu variabel data berdasarkan kelompoknya masing-masing, dan juga statistik ini berfungsi untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Kita lanjut ke next slide. Di slide ini adalah pemaparan penggunaan metode analisis statistik deskripsi tadi. Metode analisis ini biasanya dipaparkan dalam bentuk satu visual yang terdiri dari diagram batang, diagram lingkaran, poligon, kurva ogive, kurva scatter maupun pie chart. Yang kedua tabel, distribusi frekuensi, tabulasi silang, ukuran tendensi sentral, min, nilai rataan, median, modus, ukuran letak yang terdiri dari kuartil, desil, persentil, ukuran penyebaran data, standar deviasi, min deviasi, deviasi kuartil, varian, rank, dan lainnya. Dalam metode ini, kamu sebagai peneliti hanya akan memaparkan angka-angka hasil pengolahan instrumen data. Contohnya penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kenaikan sembako, mengetahui sikap guru honorer terhadap pengangkatan PPPK, dan lainnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya, yaitu statistik inferensial. Statistik ini bertujuan untuk menghasilkan suatu temuan yang dapat digeneralisasikan secara lebih luas ke dalam wilayah populasi. Statistik ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Statistik inferensial fungsinya lebih luas lagi sebab dilihat dari analisisnya, hasil yang diperoleh tidak sekedar menggambarkan keadaan atau fenomena yang dijadikan objek penelitian, melainkan dapat pula digeneralisasikan secara lebih luas ke dalam wilayah populasi.
Analisis ini juga sering disebut dengan analisis uji input. Pada slide ini, kita membahas tentang contoh analisis data. Berikut adalah contoh penelitian dari skripsi Jasilatul Munawarah tahun 2010 dengan judul Perancangan dan Pembuatan Miniatur Penghasil Biogas sebagai Media Pembelajaran. Pada penelitiannya disebutkan dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui rancangan model atau miniatur alat penghasil biogas. Kedua, untuk mengetahui pengaruh bahan baku biogas atau kotoran kambing, ayam, dan sapi terhadap tekanan gas yang dihasilkan. Variabel terikatnya adalah jumlah tekanan gas yang dihasilkan dan kecepatan menghasilkan biogas. Disebutkan bahwa analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi untuk mengetahui perbandingan biogas dari ketiga bahan, kotoran sapi, kambing, dan ayam. Dalam analisisnya didapatkan perbandingan perubahan ketinggian air sebagai wujud adanya biogas yang dihasilkan. Kita lanjut ke next slide. Jika kita kaitkan dengan proposal penelitian kita, maka kita lebih menggunakan analisis penelitian kuantitatif dengan analisis deskripsi, karena kita membahas pengaruh dari penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Dengan arti lain, kita butuh pengaruh yang dihasilkan oleh prinsip-prinsip good governance terhadap patologi birokrasi. Dalam hal ini kita akan mendeskripsikan dampak dari prinsip-prinsip good governance untuk mencari sebuah kesimpulan yang berlaku untuk umum. Next slide. Ini merupakan slide yang berisi sumber referensi proposal penelitian kita. Ada beberapa sumber: Ahmad Badu, Atma, Kurniawan, Martini, Monto, Nur Hidayat, Nurianto, Ula, dan Yenni. Kita lanjut ke next slide.